Malam Bapak, perkenalkan saya Dr. Wira, dokter yang akan melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Bapak Agung, Bapak Agung. Bapak Agung, Bapak Agung umurnya berapa nih? 35 tahun. Bapak Agung 35 tahun. Kalau boleh tahu Bapak pekerjaannya apa nih? Tani. Oh, Bapak petani. Bapak tinggal di mana nih? Tinggalnya di Desa Padang Mulia. Di Desa Padangmulia. Baik, Bapak kedatangannya kemari wonten keluhan apa nih? Saya sudah mengalami batuk. Oh, Bapak batuk. Batuk sejak kapan, Pak? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Setiap hari batuknya, Pak? Iya. Oh, setiap hari nih? Ya. Batuknya ini ke berat apa ringan, Pak? Ringan. Oh, ringan. Apakah sampai mengganggu tidur Bapak? Tidak. Oh, tidak nih. Tidak mengganggu tidur. Lalu batuknya sendiri ini berdahan apa tidak? Tidak. Tidak. Batuk kering lagi. Apakah Bapak perokok sebelumnya? Tidak. Tidak, Bapak bukan perokok. Oke. Apakah Bapak pernah mengalami kondisi serupa sebelumnya, Pak? Tidak. Baru sekarang. Baru sekarang mantan. Oke. Lalu di keluarga Bapak apakah ada yang mengalami kondisi yang serupa, Pak? Tidak. Tidak ada. Saya. Oh, hanya Bapak saja. Oke, baik. Jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan dasar paru kepada Bapak, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan pada ruang yang terang serta datar. Setelah nanti saya mohon Bapak untuk melepas baju atas Bapak nih. Nanti Bapak dipersilakan untuk menuju bed nih, Pak. Sembari saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke. Bapak silakan. Tiga, Bu. Bapak, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada belakang Bapak, di mana nanti akan ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, serta auskultasi, Pak. Jadi di sini saya akan pertama melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana nanti saya akan melihat dada belakang Bapak. Bapak dipersilakan untuk dimohonkan untuk menahan napas terlebih dahulu, Pak. Tahan, Pak. Silakan Bapak bernapas lagi. Baik, dari inspeksi saya ini sendiri, di mana di sini saya pertama untuk bentuk tulangnya sendiri sini normal, saya tidak melihat adanya deformitas tulang atau seperti kifosis atau bungkuk serta skoliosis. Lalu untuk dinding dada belakang Bapak sendiri di sini tidak terdapat sianosis atau kebiruan, tidak terdapat kemerahan juga. Namun di sini tadi saya secara inspeksi melihat terdapat keterlambatan gerak di paru-paru kanan Bapak nih. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dada belakang Bapak, di mana nanti saya akan meraba dada kanan Bapak nih. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Oke. Baik, saya akan meraba Pak. Apabila terasa agak nyeri, Bapak silakan bilang ya Pak. Baik, dari palpasi secara keseluruhan dinding belakang dada belakang Bapak sendiri, di sini tidak terdapat benjolan atau tumor, lalu tidak terdapat nyeri tekan, serta tidak terdapat fraktur tulang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada Bapak. Bapak dipersilakan untuk menarik nafas dalam. Sebentar Pak,
silakan Pak. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Silakan. Baik, dari pemeriksaan itu sendiri memang terdapat asimetris bentuk di paru-paru kanan Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil, di mana nanti Bapak dimohonkan untuk mengatakan kata 99 Pak. Jadi di setiap saya nanti melakukan pemeriksaan. Oke, Bapak. 99 Pak. Ya, 99. Ya. 99. Di 99. Oke. Oke, untuk pemeriksaan fremitus taktil sendiri, untuk paru-paru kiri Bapak di sini normal Pak, di mana meningkat di bagian atas, di bagian lapang dada atas, serta menurun di bagian bawah setelah menghilang di bagian diafragma. Namun di bagian paru-paru kanan sendiri di sini mohon maaf Pak, terjadi penurunan fremitus taktilnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana nanti saya akan mengetuk-ngetuk dinding dada belakang Bapak nih. Apakah Bapak bersedia? Ya. Oke. Bang nih, akan mulai Bang nih dari bagian di atas skapula Bapak nih. Oke, yang mulai Bang nih. Baik, dari pemeriksaannya sendiri, untuk di paru-paru kiri Bapak itu suaranya sonor, di mana itu normal Pak. Namun di paru-paru kanan itu suaranya redup Pak. Baik, selanjutnya setelah selesai dilakukan perkusi, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi Pak. Saya menggunakan stetoskop. Pemeriksaan dilakukan dengan mengikuti pola pada perkusi serta menggunakan diafragma. Bapak silakan untuk bernapas nih. Pak. Coba bernapas lebih dalam Pak. Bernapas Pak, jangan ditahan. Bernapas mantap nih. Bernapas Pak. Coba batuk Pak. Bernapas lagi Pak. Lagi. Lagi Pak. Lagi Pak. Sekali Pak. Baik, dari pemeriksaannya sendiri di sini untuk suara di paru-paru kiri Bapak itu normal Pak. Mana di sini ada suara vaskular serta suara bronko dan brankial. Namun di bagian kanan ini sendiri sepertinya saya mendengar tadi suara ronki Pak, di mana suaranya itu agak pendek. Baik Bapak, selanjutnya saya mohonkan Bapak untuk berbaring di bed Pak. Ini silakan Pak, berbaring Pak. Berbaring biasa Pak. Ya. Ini sini Pak, ini Pak. Agak di pinggir nih ya. Agak sini Pak. Sih, enggak sama. Ya. Oke, tangannya agak dibuka enggak apa-apa. Nih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan mulai Pak. Bapak dimohonkan untuk menahan napas. Menahan Pak, tahan napasnya. Oke, silakan Bapak bernapas. Nah, dari pemeriksaan ini sendiri saya melihat di sini untuk dinding dada depan Bapak di sini terjadi asimetri gerakan nih Pak, di mana di dinding dada kanan Bapak di sini agak terlambat, serta untuk frekuensi napas Bapak ini sepertinya agak cepat Pak. Sebanyak
Kalau saya perkirakan dari waktu yang saya hitung 1 menit tadi adalah 32 kali per menit. Mana normalnya pernapasan itu adalah 12 sampai 18 kali per menit. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi Pak Nge. Nah, nanti saya akan menekan Pak Nge. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Oke. Nanti Bapak kalau ada nyari itu bilang Pak Nge. Iya. Jadi tidak ada nyeri Pak Nge, serta saya tidak merasakan adanya saya juga tidak merasakan adanya benjolan atau tumor, serta tidak terdapat fraktur atau patah tulang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengosongan paru, di mana nanti Bapak dimaukan untuk bernapas agak cepat Pak Nge. Bernapas agak dalam. Ini Pak Nge. Nih, lepaskan. Hembuskan. Ini hembuskan Pak. Sekali Pak. Oke, baik. Di sini memang terjadi penurunan atau keterlambatan gerak di paru-paru kanan Bapak. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan perimeter taktil, di sini saya akan melakukan pemeriksaan perkusi Pak Nge, nanti mengetuk nih. Pak bersedia? Ya. Jadi pertama saya akan melakukan pemeriksaan atas paru-paru ya Pak Nge. Mulai dari linea medioclavicularis ke arah inferior hingga suara dari suara sonor ke redup. Sini Pak Nge. Lalu saya akan menggeser ke arah medial untuk menentukan batas jantungnya sendiri. Oke, di sini Pak Nge. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai batas paru-paru dengan lambung Bapak terlebih dahulu. Stop Pak Nge. Oke, di sini Pak Nge, batas paru-paru dengan batas paru-paru dengan lambung Bapak. Oke, selanjutnya tadi dari sini saya bawa ke dalam Pak Nge untuk menentukan batas paru-paru dengan jantung, dengan apex jantung. Oke, di sini Pak Nge, perubahan suara dari sonor ke redup. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Oke, auskultasi nih Pak. Untuk sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi yang normal Pak Nge. Saya mulai Pak Nge dari di bagian supraclavikular terlebih dahulu. Suara yang dihasilkan adalah sonor Pak Nge. Oke. Oke, suaranya sendiri di bagian paru kiri adalah sonor, setelah di kanan adalah redup Pak. Oke, ini saya curiga ada efusi pleura sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi Pak. Pemeriksaan auskultasi dengan menggunakan stetoskop Pak Nge. Oke, mendengarkan dari supraclavicular ke dengan rute sama dengan perkusi. Oke, saya mulai Pak Nge.
Oke, Bapak dipersilakan untuk bernafas. Nih, ini Pak. Nih. Baik, dari pemeriksaannya ini sendiri suaranya normal Pak ya. Oke, untuk suaranya itu di bagian kiri ini normal Pak, tidak terdapat suara ronki, namun di paru-paru kanan itu terdapat suara ronki Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Sekali lagi pemeriksaan palpasi untuk fremitus taktilnya sendiri Pak. Oke Pak, silakan untuk mengatakan 99 Pak. 99. Oke. 99. 99. Baik, dari pemeriksaan ini sendiri tadi benar memang fremitus taktilnya menurun di bagian paru-paru kanan. Baik Pak, jadi pemeriksaan telah selesai dilakukan. Jadi untuk di diagnosisnya sendiri akan saya sebutkan di sini Pak nih. Atau mungkin Bapak gunakan dulu bajunya. Silakan Pak. Bangun, gunakan bajunya setelah kembali ke tempat duduk Pak nih. Baik, dari pemeriksaannya sendiri Pak, di mana di sini frekuensi napas Bapak itu 32 kali per menit Pak nih, itu termasuk cepat nih ke. Lalu saya curiga di sini Bapak mengalami efusi pleura nih ke, mana tadi ditunjukkan pada beberapa kondisi fisik Bapak. Baik Bapak, jadi hanya saya akan membuatkan resep obat serta membuatkan surat rujukan Bapak nih. Ini Pak nih? Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak telah melakukan pemeriksaan pada malam hari ini. Selanjutnya Bapak dimohonkan untuk selalu menjaga kesehatan serta menjaga pola hidup sehat Pak nih. Iya. Terima kasih Pak. Ya.